Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bertemu lagi di ibadah. Hari ini kita memasuki bulan ke-8 di tahun 2020, di tanggal 2 Agustus 2020. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dan tema pada minggu ini adalah peran orang tua di dalam keluarga. Kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk siap memuji Tuhan, untuk siap menyambut Tuhan dalam hadirat-Nya. Seruan berbakti terambil dari Mazmur 30 ayat 5, 12 dan 13. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari, kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Kita akan menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau memuji, menyembah Tuhan, masuk ke dalam hadirat-Nya. Mari kita bawa ucapan syukur kita ke hadirat Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapa. Terima kasih setiap kasih karunia-Mu. Terima kasih Engkau mengizinkan kami untuk tetap beribadah Tuhan dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih untuk pemulihan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk penyertaan dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami mau menyerahkan waktu, tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami siap untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Layakkan kami, kuduskan kami, mohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena bulan ini, bulan ke-8 ini, tema kita adalah tentang keluarga. Bagaimana kita berbakti bersama dengan keluarga kita masing-masing. Kita akan memujikan pujian yang berhubungan dengan keluarga, yaitu pemulihan keluarga. Kita akan bersama-sama memujikannya. Keluargaku
Puji Tuhan, kita sudah menaikkan penyembahan, kita sudah menaikkan pujian kita. Kini tiba saatnya kita menyerukan ikrar iman kita. Aku murid Kristus, dipimpinnya dan melakukan kehendaknya. Sekali saja dengan suara yang lantang, walaupun saya tidak bisa mendengar Bapak Ibu Saudara di rumah, tapi saya yakin kita akan bersama-sama menyerukan dengan mantap, dengan sepenuh hati. 1, 2, 3. Aku murid Kristus, dipimpinnya dan melakukan kehendaknya. Kita juga akan menyerukan moto gereja kita, mendengar, mencari, menemukan untuk kemuliaan Sang Raja. Tetap sekali dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Mendengar, mencari, menemukan untuk kemuliaan Sang Raja. Kita sudah menikmati begitu banyak berkat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dan kali ini kita akan kembali menikmati berkat Tuhan dalam bentuk firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Mujiono. Tapi sebelumnya mari kita naikkan pujian dengan sayapmu. Besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata kau besertaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya.
sembah Yesusku, Rajaku. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dan adik-adik semuanya. Selamat pagi, hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah online. Dan hari ini kita memasuki minggu yang pertama bulan Agustus tahun 2020. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan dan sebelum kita merenungkannya, mari kita bersama-sama berdoa, minta pimpinan pada Tuhan untuk menerangi hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, pada saat ini kami kembali berdoa menghadap kehadirat-Mu. Kami menaikkan syukur, tiba saatnya bagi kami untuk firman-Mu. Kami akan membaca, kami akan merenungkan. Tuhan akan menolong kami, sehingga kami diberi pengertian dan hikmat. Kuasa Allah kiranya juga akan menopang bekerja pada kami semuanya kala kami menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Mari sekarang kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan pada pagi ini diambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-6. Kita akan memperhatikan ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 sampai 9. Saya akan menolong membacakan firman Tuhan ini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau memperhatikannya, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Pada minggu yang pertama 2 Agustus 2020 kita punya tema bulanan pengajaran dan pelayanan berkenaan dengan keluarga. Dan pada minggu yang pertama itu ada tema peran orang tua dalam keluarga, jilid 1. Dan nanti memang ada tema peran keluarga dalam jilid 2. Sebelum lebih jauh dengan firman yang tadi sudah saya menolong membacakannya, saya hidup bersama-sama dengan Joy, anak yang kedua. Di samping itu ada Sera, anak yang pertama, dan cucu ya, 1 kita. Saat ini saya usia 59, ya, jalan 59. Kala saya bermain dengan cucu atau kita, suatu hari saya coba untuk memahami dia. Saya mempersiapkan 1,
HP yang saya punya, 2 roti merek biskuit Mary, kemudian yang ketiga uang lembaran 100.000 berwarna merah itu, dan yang keempat Alkitab. Sambil bermain-main, walaupun kita umurnya baru 2 tahun 4 bulan, dia sudah bisa diajak komunikasi. Kemudian saya bertanya kepadanya, pertanyaannya begini, kita dari 4 ini mana yang kamu pilih? Pertanyaan tersebut saya ulang sampai 3 kali. Dan apa yang dipilih oleh dia? Dia tidak mengambil roti, dia tidak memilih uang, dia tidak memilih Alkitab, tapi dia mengambil HP milik saya. Dan memang sering HP saya ini dipinjam oleh Joy dan yang kita gitu, Joy dan kita. Kalau lebih sering ya dipinjam oleh mereka berdua kala saya di rumah. Dan ketika pilihan jatuh pada HP yang dipilih oleh kita itu HP, saya menjadi merenung di dalam hati saya. Anak kecil, umurnya belum genap 3 tahun, baru 2 tahun 4 bulan, pilihannya HP. HP. Nah, saya ingin bertanya kepada remaja, pemuda, yang pasti usianya lebih besar. Kalau misalnya ada permainan seperti yang tadi saya jelaskan, paparkan, untuk memilih seperti saya menyuruh cucu, kita, apa yang Anda, kaum muda, remaja, ambil? Bagaimana juga jika kita yang sudah dewasa, yang sudah menjadi ayah, jadi ibu, bahkan menjadi kakek dan nenek. Kira-kira kalau di depan kita ada 4 barang tersebut, apa yang kita pilih? Apakah pilihan kita seperti kita? Cucu saya yang baru berumur 2 tahun 4 bulan. Nah, kalau misalnya kita perhatikan ini, saya mau bertanya. Tanyanya demikian. Sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, Allah adalah Bapa kita, kita adalah anak-anaknya. Apakah kita mengasihi Tuhan itu? Dan kalau misalnya iya, ini baik kita ya yang sudah jadi kakek, nenek, kaum muda, remaja. Kalau memang kita mengasihi Tuhan, kasih seperti apa yang kita nyatakan dalam keseharian kita. Tetapi dari gambaran atau permainan, bisa jadi yang menarik, yang menjadi perhatian, yang kita pilih, bisa jadi itu menjadi kayak sesuatu yang menarik, menarik hati kita. Kembali kepada firman Tuhan, pada saat ini, minggu ini punya tema peran orang tua di dalam keluarga.
Kalau kita perhatikan dari Ulangan pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-4 sampai yang 9, di sana diperintahkan bahwa orang Israel, para orang tua untuk memperhatikan tentang Sema. Ayat 4, 5 itu dikenal dengan Sema, dan Sema itu maksudnya yaitu bahasa Ibrani. Di dalam ayat yang keempat itu di sana diterjemahkan dengarlah. Dengarlah. Ya, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, Sema ini sering diucapkan pada saat orang-orang Israel, khususnya ketika mereka pria-pria yang dewasa yang bertemu mengucapkan Sema ini. Kalau kita punya ikrar iman, ikrar iman, murid Yesus dan seterusnya, Sema ini ayat 4 dan 5 itulah seperti gitu ya, seperti ikrar iman yang kita miliki. Jadi Tuhan Allah kita itu Tuhan Esa, kasihlah Tuhan dengan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Latar belakang untuk mengasihi Tuhan, memperhatikan ketetapan-ketetapannya, menghormatinya, dan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini sebenarnya memang ada latar belakang. Kalau kita membaca ayat 1 sampai ayat yang ketiga, di situ Allah memberitahukan kepada Musa, penulis kitab ini, kitab hukum ini, mengingatkan bahwa ketika orang-orang Ibrani, orang Israel, keturunan Yakub yang keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, mereka 40 tahun ada di padang gurun, dan pada saat mereka akan keluar dari Mesir, Tuhan akan membawanya ke tanah perjanjian yang digambarkan tanah perjanjian yang nanti akan ditempati, dianugerahkan Tuhan pada mereka, laksana seperti daerah yang penuh dengan susu dan madu. Suatu tempat yang menyenangkan. Dan umat Tuhan orang Israel, keturunan Yakub tersebut, bangsa Israel, sudah 40 tahun hidup di padang gurun. Dan apa yang terjadi? Di dalam kitab sebelumnya, kitab Bilangan, kalau kita membaca pasal 13-14, di sana diceritakan bahwa banyak, bahkan sebagian besar umat Tuhan, orang Israel yang berumur 20 tahun ke atas, mereka kayak miss gitu ya, tidak bisa masuk ke tanah perjanjian tersebut. Justru yang masuk hanya generasi-generasi atau anak-anak mereka. Nah, melalui teks atau perikop Ulangan pasal yang ke-6 ini, Allah melalui hambanya Musa ingin menolong, mengingatkan supaya orang Israel itu tidak akan mengalami kegagalan atau kesalahan
yang sama. Sehingga di sini mereka diberitahu oleh Musa tentang ketetapan yang diberikan oleh Tuhan untuk mengasihi Tuhan, menghormatinya, dan juga firman-Nya, ketetapannya menjadi pimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini mengapa orang tua diberi kesempatan untuk mengajar supaya anak-anaknya mengasihi Tuhan? Yaitu karena ini adalah perintah yang penting untuk mengasihi Tuhan dan memperhatikan ketetapannya, hidup di dalamnya. Orang tua diberi peranan yang luar biasa, kesempatan untuk mendidik, mengajar anak-anaknya. Kalau kita lihat latar belakang, misalnya mengajukan tanya, mengapa orang tua harus mengajarkan kasih kepada Allah? Tanah yang digambarkan dengan susu dan madu. Ketika mereka datang di sana, masih ada bangsa-bangsa yang lain. Dan bangsa-bangsa yang lain itu mereka percaya, menyembah, mempercayai dewa-dewa. Banyak dewa dan dewi. Banyak dewa dan dewi. Mereka tidak mengenal Allah yang memperkenalkan diri kepada Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak, tapi tempat di mana mereka nanti akan datang dan tinggal dipenuhi dengan orang-orang penyembah Allah lain, ilah-ilah atau dewa-dewa. Dan kalau misalnya kita memperhatikan mengapa orang tua harus mengajarkan tentang kasih kepada Allah, tentang ketetapan-ketetapannya, dan hidup di dalamnya kepada anak-anaknya. Ini sebenarnya orang tua lebih banyak kesempatan tinggal atau hidup bersama-sama dengan anak-anak mereka ketika ada di rumah. Nah, kalau misalnya kita perhatikan kehidupan hari ini, apa yang disampaikan oleh Musa kepada orang Israel penting bagi saudara dan saya juga untuk kita perhatikan, mengajarkannya. Orang tua, bapak, ibu diberi wewenang untuk mengajar kepada anak-anaknya. Di gereja kita ada program-program seperti sekolah minggu. Itu untuk menolong anak-anak. Bukan hanya anak-anak saja ya, untuk remaja, pemuda dan juga dewasa. Di gereja kita juga ada PKMB, persekutuan PKMB. Di tempat kita juga ada istilahnya pusat pengembangan anak. Ketika kita sebagai orang tua mengantar mereka untuk hadir dalam acara-acara tersebut, itu sesuatu yang baik. Sehingga melalui sekolah minggu, persekutuan PKMP, pusat pengembangan anak, mereka bisa mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan pada saat ini bukan gereja atau lembaga-lembaga masyarakat, misalnya khusus-khusus dan semacamnya, diserai tugas khusus istimewa. Bukan berarti gereja tidak menyiapkan itu. Ada sekolah minggu, PKMP, pusat pengembangan anak. Tetapi firman Tuhan di sini memberitahukan dan menekankan tugas untuk mendidik dan mengajar anak-anaknya itu
ada pada orang tua, pada bapak dan juga pada ibu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tugas untuk mendidik, mengajar anak-anak kita supaya kenal Allah, mengasihinya, menghormatinya, hidup di dalam jalan Allah, itu bukan sesuatu yang seharusnya bukan sesuatu masalah atau yang merepotkan, tapi itu sebenarnya memberi penghargaan yang besar, menempatkan peranan orang tua, memberi kebebasan sebebas-bebasnya, selebar-lebarnya kepada para orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Bagaimana? Dan kita khususnya yang sudah menjadi orang tua, atau perlu diperhatikan bagi keluarga-keluarga muda atau anak-anak muda yang nanti akan menikah, bahwa jika Tuhan memberikan anak-anak dalam keluarga saudara, itu juga perlu menjadi perhatian bagi saudara juga kala menjadi orang tua. Kalau kita bertanya lebih lanjut tentang mengapa orang tua diberi kesempatan seluas-luasnya, pasti itu juga karena ada hubungan daging gitu ya, dengan darah. Di sana ada perhatian, di sana ada kepedulian, di sana ada kasih sayang. Rumah atau keluarga Kristen memang tempat yang efektif, topik untuk mengasihi Allah, memperhatikan Allah, hidup sesuai dengan ketetapan Allah, itu tempatnya, tempatnya. Rumah atau keluarga Kristen itu adalah tempat yang terbaik, terbaik. Kalau ada gereja atau lembaga-lembaga yang ada kegiatan-kegiatan untuk pelayanan anak dan muda, itu hanya menjadi pendukung, pendukung. Jadi para orang tua, melalui firman Tuhan ini dipesankan supaya kita tidak melarikan diri untuk melakukan tugas tanggung jawab peranan kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita kalau di rumah dengan cara menyerahkan pasrah aja pada gereja, pasrah aja sekolah minggu, pasrah aja PKMB atau semacamnya. Dan bagian yang kedua pada saat ini, kita akan perhatikan ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Nah, kalau kita perhatikan ayat-ayat ini dan kita baca lagi, ini sebenarnya kayak model gitu ya, atau cara bagaimana perintah untuk mendidik dan mengajar tentang Allah, kasih kepada Allah, ketetapannya, ini kayak model gitu ya, atau contoh. Kemarin itu hari anak nasional, dan ketika saya membaca di koran banyak artikel yang berbicara tentang anak, pelayanan anak. Dan satu di antaranya itu ada artikel judulnya demikian, jungkir balik mengasuh anak. Pada masa pandemi memang menjadi membingungkan banyak orang. Pada saat pandemi itu diusahakan supaya istilahnya bisa teratasi, ada aturan-aturan kayak bekerja dari rumah, belajar dari rumah, semua aktivitas di rumah, termasuk juga tugas-tugas yang lain. Nah, bagi orang tua, bagi seorang ibu,
yang punya profesi harus bekerja, ditambahi pekerjaan untuk mengajar. Jadi ada artikel berjudul itu tadi, jungkir balik mengasuh anak. Ternyata mengasuh anak, mendidik anak, membesarkan anak itu tidak mudah. Karena memang orang tua banyak tugas-tugas yang lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, untuk untuk kerja dan semacamnya. Tidak mudah mendidik dan mengasuh, membesarkan anak-anak. Termasuk juga tambahan lagi mengajar hal-hal rohani. Nah, kalau kita kembali kepada Ulangan pasal yang ke-6 ayat 6 sampai yang ke-9, di sana ditunjukkan. Saya tidak akan membaca ulang ayat-ayat ini, tetapi di situ sebenarnya kayak patron, contoh bagaimana orang tua Israel dikasih kayak petunjuk untuk menghubungkan firman Tuhan, ketetapan Tuhan, peringatan Tuhan, untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan raga itu, dengan segenap akal budi itu. Dan kalau kita perhatikan di sini, saudara, ternyata ketika mengajar dan mendidik ada contoh-contoh yang bisa dimengerti. Pendidikan di dalam keluarga memperkenalkan Tuhan supaya kita bisa mengasihi, kita bisa menangkap ketetapan-ketetapannya, dan kita bisa hidup di dalamnya. Ternyata tidak sulit. Tidak seperti kalau misalnya kita sekolah, belajar di sekolah. Tidak, tetapi kayak lebih santai, gitu ya, lebih santai. Karena di dalam ayat yang ke-7 itu, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, apabila engkau sedang bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ini kayak firman Tuhan melalui Musa ini yang diberikan kepada umat Israel itu seperti petunjuk. Kalau mendidik dan mengajar akan Tuhan dan firman-Nya itu tidak seperti seorang guru yang mendidik murid-murid di kelas, di dalam kelas. Tapi walaupun simple, gitu ya, simple, ini sebenarnya perlu diperhatikan. Saudara dan saya akhirnya bisa mempraktekkannya. Jadi tidak santai saja sambil bermain-main, gitu ya. Santai saja sambil bermain-main. Kalau dalam ayat-ayat ini tadi memang orang tua Ibrani atau orang Israel itu ya pakai tanda-tanda di dahi, tulisan diikat di tangan, kemudian ada tulisan-tulisan di pintu gerbang, dinding dan semacamnya. Nah, itu sebenarnya supaya nanti anak-anak mereka bertanya, kemudian orang tua bisa menjelaskan. Apalagi kan orang itu punya sifat ingin tahu, lebih-lebih anak-anak itu juga mempunyai sifat ingin tahu. Bapak Ibu yang terkasih, anak saya yang kedua sudah berkeluarga, dan saya masih punya anak satu, Joy. Walaupun usianya 25 tahun, dia menjadi tanggung jawab saya, dan tinggal bersama saya seorang cucu. Saya ingin supaya kita yang masih kecil nanti akan mengenal Tuhan, akan mendapatkan anugerah dari Tuhan, diselamatkan, akan bertumbuh dan juga akan mengasihi Tuhan.
Dan saya mempraktekkan firman Tuhan ini. Kalau bermain saya mengajar dia melalui nyanyian, dan di tengah-tengah nyanyian itu diantaranya saya juga akhirnya menjelaskan. Nyanyian yang saya ajarkan dengan dia itu anak-anak kecil Tuhan cinta. Liriknya seperti ini. Anak-anak kecil Tuhan cinta, anak-anak besar Tuhan cinta, pemuda-pemudi Tuhan cinta, ayah, ibu, kakek, nenek Tuhan cinta. Nah, itu masuk ke pikiran dia, ke hati dia, sehingga ketika bermain-main dia seperti punya lagu, walaupun memang belum jelas liriknya. Itu yang saya nyanyikan itu dia menjadi tahu. Kemudian saya bilang sama dia, Mbah mengasihi kita, Joy mengasihi kita, Mama mengasihi kita, Ayah mengasihi kita, semua sayang cinta sama kita. Tuhan Yesus juga sayang sama kita. Tuhan sayang semua. Dan itu saya lakukan terus menerus. Dia biasanya saya pilih mau nyanyi apa. Ada balonku ada 5, ada Mother Shark, Baby Shark dan semacamnya. Kemudian ada lagu-lagu banyak yang saya ajarkan ya, berulang-ulang. Dengan harapan nanti dia akan mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, dan akhirnya dia juga mengasihi Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, sebenarnya yang punya sifat ingin tahu itu bukan hanya anak-anak saja, tapi memang pada masa pertumbuhan anak-anak sering bertanya, apa ini, apa itu, apa ini, apa itu. Kalau saya merenungkan ayat ini, saya ingat Ibu Isni Rahayu. Nah, siapa Ibu Isni Rahayu itu? Ibu Isni Rahayu itu lebih kenal dengan Ibu Isunarto. Memang dia sudah tidak lagi bersama-sama dengan kita, dia sudah ada di surga. Nah, suatu hari dia ketika bekerja di konveksi, dia menggunting, dia memotong, dia kayak menyelesaikan benang-benang yang tidak beres gitu. Terus dia ngomong sama saya di tengah-tengah kerjanya. Saya datang menemui dia pada saat bekerja. Terus dia bilang, Pi, aku mau membuat apa? Aku ingin memberi papi gitu. Ya ngomongnya bukan Pak Pendeta, papi, ngikuti anak-anak. Maksudnya, aku mau supaya papi mau menerima hadiah dari saya. Hadiahnya apa? Baju. Nah, dia lagi ngerjain kayak seragam gitu. Kalau kita lihat pada saat ini banyak ya SPG yang bekerja atau orang yang bekerja itu punya seragam gitu khusus ya, beda-beda dan bagus-bagus. Nah, ketika dia mengerjakan itu masih polos, kemudian karena dia seperti agak maksa, saya bilang, "Enggak apa-apa, saya mau. Tapi saya sebelum diserahkan saya lengan sebelah kanan dan sebelah kiri dikasih bordir tanda tangan 2 gitu ya. 2. Terus dia nanya, kenapa tanda tangan 2? Kalau 1 apa enggak bisa? Enggak, harus 2. Mau tahu mengapa? Terus dia ngomong gini, iya, mengapa kok tidak 1, tidak 3, tidak 5, kok 2? Kok kemudian di sebelah tangan kiri dan sebelah kanan? Benar, kamu pengen dengar. Kalau misalnya saya cerita gimana? Sementara kamu mengerjain itu semuanya. Ya enggak apa-apa. 2 tanda tanya itu, yang bertanya, seandainya kamu meninggal dunia hari ini, kamu masuk surga apa tidak?
Terus yang kedua, tanda tanya yang kedua, seandainya kamu hari ini meninggal dunia, terus berdiri di hadapan Tuhan Yesus, dan Yesus bertanya sama kamu, apa alasanmu aku mengizinkan kamu masuk surgaku? Nah, saya bilang sama dia, ternyata dari dua tanda tanya itu bisa dia menjadi bertanya-tanya, kemudian saya bisa menjelaskan. Dan akhirnya saya menjelaskan bahwa dua tanda tangan itu artinya supaya nanti kalau orang melihat saya pakai baju itu, ada orang bertanya, saya bisa menceritakan Injil. Nah, kalau misalnya kita perhatikan apa yang diperintahkan oleh Musa, yang harus dibuat oleh orang tua, kalau di rumah atau di dalam perjalanan, apapun yang aktivitas mereka, kalau berbaring, kalau tidur, kalau makan dan semacamnya, itu bisa ditiru ya kita. Di rumah saya, Bapak Ibu Saudara, ada 3 bukan lukisan sih, supaya menjadi indah ya. Rumah pastori sana ada 3 hiasan. Dan hiasan itu, 1 itu berbentuk segi 4, 2 berbentuk segi 4, yang 1 itu lingkar. Tapi itu jam dinding. Tapi dari 2 yang segi 4 dan bundar yang di situ ada jarum jam dinding itu ada ayat-ayat firman Tuhan. Dan ayat-ayat firman Tuhan itu dari 3 itu diantaranya diambil 1 Yosua pasal 24 ayat 15. Nah, ayat ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Adreng ya? Bapak Adreng, atau sudah disampaikan oleh Bapak Adreng Bapak Adreng minggu yang lalu ya. Kita sudah dengar. Kemudian di sana juga dari Amsal pasal yang ketiga ayat 1 sampai 9, dan satunya itu dari Roma 11 ayat 36. Dan dari hiasan-hiasan itu, Bapak Ibu Saudara, ada orang yang datang melihat-lihat, ada orang teman-teman kita yang datang memperhatikan. Sebenarnya di balik itu supaya orang bisa mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kalau mereka bertanya, bagaimana dengan rumah saudara? Apakah ada kalender yang gambar-gambar Tuhan Yesus dan semacamnya? Apakah di rumah saudara ada salib dan semacamnya? Bisa saja itu tak ubahnya seperti ya, hal yang disampaikan oleh Musa, yang harus diperbuat oleh orang tua, bisa dengan berbagai cara. Tanda di tangan di dahi, tulisan di tangan yang diikat di tangan, tulisan di dinding ataupun di pintu gerbang. Jadi memang tidak susah sebenarnya, ya. Tidak susah sebenarnya kalau kita perhatikan di sini, dan itu memang harus diperhatikan. Jadi apapun, kapanpun itu bisa menolong kita untuk mendidik, mengajarkan anak-anak kita untuk mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, dan juga akhirnya hidup di dalam pimpinan Tuhan. Dan yang ketiga, memang tadi tidak dibaca di dalam ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang 25 dari Ulangan pasal yang ke-6. Mengapa orang tua mengajarkan tentang kasih kepada Allah, kepada anak-anaknya, perlu memperhatikan ketetapan-ketetapan Allah kepada anak-anaknya. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 10 sampai ayat yang ke-25 di sana ada pesan supaya ketika nanti anak-anak itu bertumbuh menjadi besar, mereka tetap percaya kepada Tuhan, mereka akan mengasihi Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Kalau mereka nanti berhasil dalam kehidupan mereka, mungkin menjadi politikus atau orang yang duduk di dalam pemerintahan, mereka menjadi dokter, apapun nanti apa yang diberikan Tuhan kepada mereka, ketika mereka sukses dalam pendidikan, mereka tidak menjadi sombong, tetap takut kepada Tuhan.
hormat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan ketika mereka besar dan mereka menjadi kaya raya, mereka tidak menjadi lari dari Tuhan, tidak mengkhianati Tuhan, tidak berbalik dari Tuhan. Sekalipun mereka kaya, mereka akan tetap mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, dan hidup di dalam ketetapannya. Hal itu semuanya disampaikan ayat 10 sampai yang 25. Ketika umat Allah yang keluar dari Mesir 40 tahun di padang gurun masuk ke tanah perjanjian, secara instan mereka diberkati, pertanian mereka melimpah, pertanian mereka melimpah, hidup mereka senang, mereka kaya raya, yang digambarkan seperti laksana dengan madu dan susu ya, dengan susu dan madu. Itu tidak akan mereka menjadi kayak menjadi lupa dengan Tuhan ya. Tidak. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita masuk kepada sebuah kesimpulan bahwa peran orang tua dalam keluarga itu untuk mendidik ya, mengajar anak-anak untuk mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup di dalam ketetapannya. Mereka akan hidup dalam kesehariannya, menghormati Tuhan. Itu penting. Orang tua dia sendiri harus mengasihi Tuhan, dan bukan berhenti di situ, juga mengajarkan, menyampaikannya kepada anak-anaknya. Tugas dalam kehidupan kita hari ini, apalagi esok dan seterusnya, banyak pilihan yang tersaji, terpapang di sekitar kita. Kalau dalam pendahuluan tadi saya memberikan contoh dengan cucu saya, ada Alkitab, ada roti, ada uang, ada HP Android. Yang dipilih adalah Alkitab. Seperti sesuatu yang menarik. Nah, tugas bagi saudara dan saya pada saat ini, kalau hari ini, esok dan seterusnya, banyak pilihan. Kira-kira apa yang kita pilih? Tapi yang pasti Tuhan menghendaki saudara dan saya sebagai anak-anaknya untuk mengasihi Dia, memperhatikan ketetapannya, dan hidup di dalamnya, di dalam kehidupan kita sehari. Marilah kita, khususnya orang tua, mengajarkan ini kepada anak-anak kita. Sesibuk apapun, masih banyak kesempatan saudara dan saya bisa menyampaikannya. Untuk anak-anak, bersediakah saudara jika orang tua saya mengajar hal-hal yang rohani? Kiranya firman Tuhan ini akan memberkati kita semuanya. Mengingatkan saya, mengingatkan para orang tua, juga anak-anak. Supaya kita sebagai orang yang sudah mendapatkan anugerah, kita sebagai anak-anak dalam keluarga Tuhan, Allah adalah Bapa kita akan terus menerus hari ini, esok, selama-lamanya akan mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus juga mengatakan ketika dia hidup, hukum yang terutama yaitu untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi, dan juga mengasihi sesama. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang ada di surga, kembali kami satukan hati kami. Kami sujud menghadap kehadirat-Mu di dalam doa. Kami bersyukur atas firman-Mu. Roh Tuhan akan bekerja sehingga kami menjadi keluarga-keluarga. Kami orang-orang tua diberi kuasa dan keterampilan untuk mendidik anak-anak dengan penuh kasih di dalam Tuhan. Dan biarlah juga anak-anak kami semuanya bertumbuh pengenalan iman mereka di dalam Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, syukur atas firman-Mu. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kini tiba saatnya kita memohon Tuhan untuk menjadikan kita semakin serupa dengan bejana-Nya. Kita akan bersama-sama memujikan bejana-Mu. Kiranya hanya Tuhan saja kekuatan di jiwa kita. Kiranya hanya Tuhan saja yang memberikan ketenangan bagi batin kita. Mari kita naikkan pujian bejana-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwa kita hanya Tuhan saja. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Jadikanku bejana
bejanamu. Bejanamu untuk memuliakan-Mu. Kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita ke hadapan Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama menyimak seruan persembahan yang terambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat, untuk setiap penyertaan yang Tuhan beri kepada kami dalam setiap hidup kami. Kini tiba saatnya kami memberikan persembahan, persepuluhan kami yang terbaik. Kiranya Tuhan persembahan ini boleh menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Berkati setiap hati yang memberi, berkati setiap tangan yang mengelola. Biarkan kami selalu hidup bergantung hanya pada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita akan persembahan dan persepuluhan kita, dan kita juga akan menyimak warta gereja melalui video berikut ini. Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Nazaret. Berikut adalah informasi warta gereja minggu ini. Laporan gereja minggu ini antara lain laporan persembahan, perpuluhan, jumlah kehadiran tiap kegiatan, dan juga petugas untuk minggu depan. Apabila ada kesalahan dalam pelaporan, dapat menghubungi Bapak Pendeta Muciono. Selama ibadah online, persembahan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu via transfer, yang bisa dilakukan melalui M-Banking, Mobile Banking, ATM, atau OVO di rekening BCA Gereja. Cara kedua adalah melalui via koordinator KPW. Jemaat bisa memasukkan persembahan pada amplop putih berperekat dan diberikan kepada koordinator KPW dalam keadaan tertutup, serta diberi keterangan seperti yang tertera. Berikut adalah daftar yang berulang tahun pada minggu ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Hasil survei Jemaat GBI Nazaret terhadap ibadah online. Total responden yang masuk sebesar 73 orang. Dengan responden terbanyak berasal dari usia di atas 50 tahun sebesar 28 orang. Tanggapan jemaat terhadap ibadah online. Jemaat tidak masalah dengan ibadah online. Hal ini terlihat dari sebesar 87% yang terdiri dari 79% menikmati dan 8% sangat menikmati. Tanggapan jemaat terhadap ibadah KPW offline, yaitu jemaat berminat apabila ibadah offline diadakan dengan konsep KPW. Hal ini terlihat dari sebesar 63% yang terdiri dari 45% berminat dan 18% sangat berminat. Responden di atas 50 tahun terhadap ibadah online dan ibadah offline bentuk KPW. Apabila ditinjau lebih detail, untuk responden usia 50 tahun tidak ada masalah dengan ibadah online dan mereka bisa menikmati sekalipun juga rindu untuk bertatap muka. Usulan ibadah selama pandemik. Untuk kolom saran atas pertanyaan di atas, mayoritas jemaat setuju untuk tetap melakukan ibadah secara online mengingat situasi dan kondisi masa pandemik sekarang ini. Kesimpulannya, gereja akan tetap ibadah online sampai keadaan memungkinkan untuk dilaksanakannya ibadah offline. Membuka forum kesaksian atau pujian istimewa bagi semua jemaat di ibadah online pada hari Minggu dalam bentuk video yang dikirimkan kepada si ibadah agar dapat ditayangkan. Mari bersaksi.
Bagikan pengalaman Anda bersama Tuhan Yesus dalam bentuk video kesaksian yang dapat Anda kirimkan melalui informasi yang ada di bawah ini. Ibadah tanggal 9 Agustus akan dilayani oleh Asisten Pendeta Bapak Adreng Jurit Pamungkas dengan tema Peran Orang Tua dalam Keluarga, bagian kedua. Ibadah akan dilakukan secara online pada pukul 8 WIB atau jam 8 pagi. Demikian informasi Warta Gereja minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah tiba di ujung ibadah kita dan kita akan bersama-sama menaikkan doa penutup dan doa berkat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Mujiono. Bapak Ibu, saudara semuanya, adik-adik, mari kita akan satukan hati kita akan berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapa yang ada di surga, Allah yang sudah memperkenalkan diri dan sembah oleh Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, juga Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih sudah mengasihi kami sehingga kami boleh ditebus dari dosa-dosa kami dan kami boleh menjadi anak-anak di dalam keluarga Tuhan. Pada saat ini Bapa, kami bersama-sama sujud menghadap kehadirat-Mu di dalam doa. Kami sebagai anak-anak datang kepada Bapa untuk memohon. Pada saat ini kami berdoa untuk global bumi atau dunia di mana kami tinggal. Di mana-mana masih ada kesulitan berkenaan dengan virus yang sedang pandemi COVID-19. Kami mohon Tuhan tetap akan menolong masing-masing negara dan bangsa dan juga para pemimpin sehingga virus ini bisa dihadapi dengan baik. Dan pada saat ini Bapak, kami berdoa khusus untuk negara kami, Indonesia. Kami mengucap syukur negara ini ada karena Tuhan dan negara ini merdeka juga rahmat dari Tuhan. Terima kasih, hari ini kami masuk bulan Agustus. Dan ketika kami mengenang tentang sejarah ada perkara besar yang Tuhan sudah anugerahkan negara ini, dimana kami menjadi negara yang merdeka. Kami terus memohon kepada Tuhan, Tuhan memberkati negara dan bangsa kami, para pemimpin dan rakyat, ketika kami mengisi kemerdekaan, membangun negeri ini. Tuhan campur tangan pembangunan segala bidang bisa berjalan di negeri ini supaya negeri ini pun akhirnya nanti makmur dan sejahtera. Dan sampai saat ini negara kami, Bapak, juga masih ada virus COVID-19. Bahkan belakangan ini khususnya kami yang ada di Jawa Timur, Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo, bahkan banyak yang seperti terpapar virus. Dan menolong supaya kami bisa mengatasi ini. Dan kami bersyukur karena para dokter, ahli-ahli dalam farmasi sudah menemukan obat yang sudah dicoba untuk virus ini. Kiranya Tuhan memberkati dan kala itu nanti akan dipakai untuk pengobatan supaya orang-orang yang papar boleh disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih. Pada saat ini kami terus berdoa juga untuk negara kami,
khususnya yang kemarin ada hari anak nasional di negara kami. Tuhan memberkati generasi muda kami, mulai dari bayi-bayi, bahkan anak yang dikandung, sampai mereka yang berusia 20 tahun. Tuhan akan menolong supaya di hari anak nasional ini pemerintah atau kami semuanya bisa mendidik, mempersiapkan, menumbuh kembangkan mereka, anak-anak ini dalam kesehatan, dalam arti fisik, baik itu berkenaan dengan gizi, dengan pendidikan, ataupun dengan emosi, ya, sosial atau mental mereka. Karena kami menyadari bahwa bangsa ini, ketika kami semuanya yang sudah dewasa dan nanti lanjut usia, mereka adalah pengganti kami semuanya. Oleh sebab itu kami berdoa untuk anak-anak kami. Tuhan menolong. Kalau mereka masih dalam kandungan, kalau mereka masih bermain, kalau mereka dalam fase menuntut ilmu, Tuhan memberkati supaya mereka nanti siap untuk membangun negeri kami. Biarlah bangsa ini nanti akan penerus untuk mengisi kemerdekaan, dan biarlah pembangunan nanti juga akan terus berlanjut, bahkan negara dan bangsa kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih, kami berdoa untuk para orang tua khususnya, dengan firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Kuasa Allah turun atas para orang tua kalau mereka mendidik, mengajar, mengasuh, membesarkan mereka, khususnya dalam bidang rohani. Tuhan memberkati supaya Tuhan juga memberikan kekuatan, kasih sayang, kemudahan-kemudahan di tengah kesibukan mereka masing-masing untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, makan, minum, dan lainnya. Dan kami berdoa untuk anak-anak kami supaya mereka juga siap kala mereka dididik, diajar oleh orang tua mereka masing-masing di rumah ataupun apapun aktivitas mereka ketika di dalam rumah ataupun di luar rumah. Terima kasih, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya, baik itu gereja maupun kami pribadi lepas pribadi, penyertaan, pemeliharaan, berkat, pimpinan, kuasa Allah turun atas kami semuanya, supaya kami boleh terus boleh memuliakan nama Tuhan, kami boleh melayani Tuhan, dan kami boleh hidup untuk menjadi berkat bagi masyarakat dan bangsa kami. Bapa, kami juga menyerahkan ibadah yang sudah kami laksanakan bersama-sama. Tuhan akan menguduskan dan menyempurnakannya, sehingga ibadah ini akan menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Dan sebelum kami menutup mengakhiri doa kami, tiliklah diri kami masing-masing. Apabila ada kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosa, Tuhan jamah, Tuhan perbarui firman-Mu, Roh Kudus-Mu yang terus mencucikan kami dari hari ke hari. Terima kasih Bapa, seluruh doa permohonan ini kami sama-sama naikkan ke hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Immanuel.
memberkati.